Peringatan detik-detik proklamasi. Rokok senjata! Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Oh ya, hari ini 17 Agustus ya. Tapi beranikah kita jujur? Apa kita benar-benar sudah merdeka? Dengan rakyat-rakyat di luar sana yang masih berbangga diri dengan perlombaan atas memeriahkan kemerdekaan negaranya, panjat pinang, balap karung, hura-hura sesaat sementara di luar sana, korupsi merajalela, keadilan dijual murah, dan hak rakyat kecil dirampas. Apakah ini arti kemerdekaan atau hanya panggung sandiwara untuk menutupi luka bangsa yang belum pernah sembuh? Bayangkan sebuah tanah yang penuh keindahan, hutan lebat, dan gunung menjulang. Namun di balik itu semua, dentuman senjata masih terdengar, darah masih tumpah, dan nyawa terus melayang. Pertanyaannya, apakah ini sekadar konflik bersenjata masa kini? Ataukah sebenarnya kita sedang menyaksikan sisa-sisa perlawanan panjang dari sejarah yang tak pernah selesai di Papua? Bayangkan sebuah pagi di bulan Agustus, udara masih segar, matahari mulai naik perlahan, dan suara anak-anak kampung menggema sambil tertawa. Di jalanan desa yang sederhana, bendera merah putih berkibar di setiap tiang bambu, penuh dengan hiasan kertas warna-warni yang ditiup angin. Suasana meriah ini adalah gambaran khas yang selalu hadir setiap tanggal 17 Agustus, hari di mana bangsa ini memperingati kemerdekaannya. Ada lomba balap karung, panjat pinang, tarik tambang, makan kerupuk, hingga hias sepeda. Semua itu menjadi bagian dari perayaan rakyat yang sederhana, namun penuh makna. Namun, di balik keceriaan itu, ada sebuah ironi besar yang jarang kita sadari. Lomba-lomba ini sebenarnya bisa dilihat sebagai cerminan kehidupan bangsa yang katanya sudah merdeka, tetapi sejatinya masih terbelenggu oleh masalah-masalah yang tak kunjung selesai: korupsi, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial yang begitu lebar. Maka, ketika kita melihat seorang anak kecil jatuh bangun dalam balap karung, atau sekelompok pemuda saling berjuang dalam panjat pinang untuk meraih hadiah di atas tiang, bukankah itu mirip dengan rakyat yang berjuang mati-matian demi mendapatkan haknya yang seharusnya sudah menjadi milik mereka? Balap karung adalah salah satu lomba yang paling sering kita lihat di perayaan 17-an. Anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa masuk ke dalam karung goni lalu lompat menuju garis finish. Mereka tertawa, kadang terjatuh, lalu bangkit lagi. Namun kalau kita renungkan lebih dalam, bukankah balap karung adalah metafora nyata kehidupan rakyat di negeri ini? Bagaimana rakyat harus berjalan tertatih, terikat, dan terhalang oleh aturan-aturan yang dibuat, bukan untuk mempermudah, melainkan seringkali justru memperlambat langkah mereka. Seperti orang yang kakinya terbungkus karung, rakyat tidak bisa berlari bebas karena sistem yang bobrok, birokrasi yang berbelit, serta kebijakan yang tidak memihak pada mereka. Mereka jatuh, bangkit lagi, dan jatuh lagi, tapi garis finish tetap terasa jauh. Ada yang sampai di garis akhir, ada yang kelelahan di tengah jalan. Begitulah kenyataan pahit rakyat dalam mencapai cita-cita mereka. Harus berjuang keras, hanya untuk sesuatu yang mestinya bisa didapat dengan lebih mudah bila negara benar-benar hadir. Sementara itu,
lomba panjat pinang selalu menjadi tontonan paling ramai. Sebuah tiang tinggi dilumuri oli atau lumpur. Di atasnya digantung berbagai hadiah. Dari jauh, hadiah-hadiah itu tampak begitu menggoda. Sepeda baru, alat elektronik, bahkan gedang. Kadang hanya sekadar baju atau peralatan dapur. Orang-orang bergantungan, saling menginjak bahu temannya, mencoba mencapai puncak. Mereka jatuh berkali-kali, tubuh penuh lumpur, tertawa tapi juga frustasi, dan disitulah simbol yang begitu jelas. Panjat pinang adalah gambaran rakyat kecil yang berusaha meraih hak-haknya, pendidikan yang layak, kesehatan yang terjangkau, keadilan hukum, dan kesejahteraan. Semua itu digantung tinggi-tinggi, seakan hadiah dari negara. Padahal, seharusnya itu adalah hak dasar yang tidak perlu diperjuangkan dengan susah payah. Lebih ironis lagi, seringkali hadiah yang sudah hampir digapai justru diambil lebih dulu oleh mereka yang punya kuasa. Bukankah begitu juga realitas kita? Para pejabat, politisi, dan orang-orang berpengaruh kerap dengan mudah mengambil apa yang mestinya menjadi milik rakyat, sementara rakyat hanya kebagian sisa-sisa yang jatuh ke tanah. Tarik tambang pun punya makna yang tak kalah dalam. Dua kelompok saling tarik-menarik dengan sekuat tenaga. Siapa yang paling kuat akan memenangkan pertandingan. Di perayaan 17-an, tarik tambang hanya permainan. Tapi dalam realitas bangsa, tarik tambang adalah perebutan kekuasaan. Partai politik, elit penguasa, kelompok kepentingan, semua menarik tali ke arah masing-masing demi ambisi pribadi. Dondi tenggah. Tengah tali itu, siapa yang terjepit? Rakyat. Mereka ditarik ke sana kemari, menjadi korban dalam pertarungan politik yang tak pernah selesai. Setiap kali ada pemilu, rakyat digiring ke satu sisi, dijanjikan berbagai macam janji manis. Setelah pemilu usai, tali itu kembali ditarik oleh mereka yang berkuasa untuk kepentingan sendiri, sementara rakyat ditinggalkan. Makan kerupuk adalah lomba sederhana yang penuh tawa. Anak-anak berlomba memakan kerupuk yang digantung, tanpa boleh menggunakan tangan. Dari luar tampak lucu, tapi kalau direnungkan, itu juga cermin bangsa. Kerupuk yang digantung adalah simbol kebutuhan pokok rakyat, makanan, pekerjaan, penghasilan, semua itu memang ada, tapi digantung di depan mata. Rakyat berusaha meraihnya dengan cara paling sulit. Mulut terbuka, tubuh berusaha seimbang, sementara orang-orang lain tertawa menonton. Bukankah seringkali rakyat dibiarkan bersusah payah hanya untuk sekadar makan sehari-hari, sementara para elit politik menikmati hidangan mewah tanpa perlu berjuang? Lomba itu seolah berkata, rakyat boleh makan, tapi hanya kalau bisa bertahan dalam kesulitan. Perayaan 17-an memang penuh warna, tapi di balik semua itu, kita melihat potret jujur tentang bangsa ini. Sudah 80 tahun sejak proklamasi kemerdekaan. Tapi, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Kita merdeka dari penjajahan asing ya, tapi kini kita dijajah oleh orang-orang kita sendiri. Para koruptor yang menggerogoti uang negara. Para penguasa yang lebih sibuk memperkaya diri daripada melayani rakyat. Dan sistem yang membuat rakyat kecil tetap berada di bawah. Panjat pinang tidak hanya terjadi di lapangan lomba, tapi juga di dunia nyata, ketika rakyat dipaksa memanjat dengan susah payah demi mendapatkan sesuatu yang seharusnya menjadi hak mereka. Balap karung tidak hanya ada di jalanan kampung, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ketika rakyat berjalan tertatih-tatih karena diikat oleh kemiskinan dan birokrasi yang mempersulit. Don air Ninia. Saat rakyat sibuk berlomba memperebutkan hadiah kecil, para penguasa bermain di arena yang berbeda. Mereka punya jalannya sendiri, bebas dari lumpur, bebas dari karung, bebas dari tali tambang. Mereka meraih hadiah-hadiah besar tanpa perlu berjuang di bawah terik matahari. Rakyat hanya jadi tontonan, sama seperti penonton lomba 17-an yang tertawa melihat peserta jatuh bangun. Bedanya, dalam realitas, yang tertawa adalah segelintir orang di atas, sementara yang jatuh bangun adalah jutaan rakyat di bawah. Lalu, apakah itu berarti kita tidak pantas merayakan kemerdekaan? Apakah perayaan 17-an hanyalah pesta hampa? Jawabannya tergantung bagaimana kita memaknainya. Jika kita merayakan hanya untuk seremonial, hanya untuk tawa dan pesta, maka ya, semua ini terasa kosong. Tapi jika kita menjadikan perayaan itu sebagai momen refleksi, sebagai pengingat bahwa kemerdekaan sejati belum sepenuhnya kita raih, maka justru disitulah makna sebenarnya. Panjat pinang bukan hanya lomba, tapi juga simbol perlawanan. Balap karung bukan hanya permainan, tapi juga gambaran kegigihan rakyat. Tarik tambang bukan sekadar hiburan, tapi juga cermin pertarungan politik yang harus diawasi rakyat. Makan kerupuk bukan hanya lucu-lucuan,
tapi juga kritik sosial. Kemerdekaan adalah janji yang diucapkan pada 17 Agustus tahun 1945, bahwa rakyat Indonesia berhak hidup merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Tapi janji itu masih belum ditepati sepenuhnya. Maka tugas kita adalah melanjutkan perjuangan, bukan dengan senjata, tapi dengan kesadaran, dengan keberanian bersuara, dengan melawan korupsi, dengan menuntut keadilan. Karena merdeka bukan hanya tentang mengusir penjajah asing, tapi juga tentang membebaskan diri dari segala bentuk penindasan, termasuk penindasan dari bangsa sendiri. Jadi, ketika kita tertawa melihat anak-anak jatuh di balap karung, mari kita ingat bahwa di luar sana, jutaan rakyat juga sedang jatuh dalam perjuangan hidup mereka. Ketika kita bersorak melihat pemuda berhasil meraih hadiah di puncak Panjat Pinang, mari kita sadar bahwa masih banyak hak rakyat yang tergantung di atas sana, menunggu untuk benar-benar diturunkan. Ketika kita ikut lomba tarik tambang, mari kita pahami bahwa tali bangsa ini sedang ditarik ke sana kemari oleh kepentingan politik, dan kita tidak boleh diam saja. Ketika kita makan kerupuk sambil tertawa, mari kita ingat bahwa masih banyak saudara kita yang bahkan kesulitan untuk makan. Inilah negeri yang katanya sudah merdeka, tapi sejatinya belum sepenuhnya bebas. Inilah negeri yang masih harus berjuang melawan penjajahan baru, korupsi, keserakahan, dan ketidakadilan. Dan mungkin lomba-lomba 17-an itu tidak sekadar permainan. Ia adalah cermin. Ia adalah kritik yang paling jujur. Ia adalah pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Maka tugas kita bukan menghentikan perayaan, melainkan menjadikannya api yang membakar semangat untuk mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena proklamasi sejati bukan hanya diucapkan pada 17 Agustus tahun 1945, tapi harus terus dihidupkan setiap hari, hingga rakyat benar-benar merdeka. Tapi ada hal lain yang sering kita lupakan saat merayakan kemerdekaan. Siapa yang sebenarnya menjadi pusat dari semua perayaan ini? Apakah rakyat kecil yang berkumpul di lapangan desa, bercanda sambil ikut lomba sederhana, ataukah para pejabat yang berpidato panjang lebar di mimbar megah dengan wajah penuh wibawa? Kita sering lupa bahwa kemerdekaan sejati tidak pernah lahir dari podium megah, melainkan dari jalanan, sawah, hutan, dan medan perang di mana rakyat biasa bertaruh nyawa. Namun, ironisnya, setelah 80 tahun, kemerdekaan itu seperti direbut kembali oleh segelintir orang yang duduk di kursi empuk kekuasaan. Mereka merayakan dengan pesta, sementara rakyat merayakan dengan lomba sederhana yang penuh keringat dan tawa getir. Disitulah jurang yang makin terasa. Bangsa ini tampak merdeka di atas kertas, tapi kenyataannya, perayaan kita masih jauh dari keadilan yang seharusnya jadi roh dari kemerdekaan itu sendiri. Jika kita jujur, lomba Panjat Pinang yang selalu penuh keceriaan itu adalah satire paling pahit tentang bangsa ini. Bayangkan sekelompok orang yang bahu-membahu mendaki tiang penuh oli, jatuh berulang kali, dan meski lelah tetap tertawa. Itulah rakyat. Selalu berusaha, selalu bergembira meski berkeringat. Tapi ketika hampir sampai di puncak, ada tangan-tangan lain yang lebih kuat, lebih licin, lebih berkuasa, yang langsung meraih hadiah tanpa harus bersusah payah. Itu adalah potret nyata bagaimana rakyat kecil dipaksa berjuang keras, sementara para elit tinggal duduk santai menunggu hasil kerja keras orang lain. Mereka yang memanjat adalah rakyat, tapi yang menikmati hadiah terbesar adalah pejabat dan orang-orang yang punya akses ke kekuasaan. Rakyat hanya menatap dari bawah, kadang mendapat remah-remah yang jatuh, kadang bahkan tidak kebagian sama sekali. Dan anehnya, semua itu dianggap hiburan, dianggap normal, dianggap tradisi. Padahal, sejatinya itu adalah kritik yang sangat tajam terhadap negeri ini. Lihat pula balap karung. Orang-orang tertawa melihat peserta jatuh bangun, wajah mereka terjerembab ke tanah. Tubuh mereka terikat karung yang membuat langkah semakin sulit. Semua itu lucu bagi penonton, tapi bukankah itu gambaran dari kehidupan rakyat yang dibatasi oleh karung kemiskinan, dibelit oleh aturan yang tidak memihak, dan dijatuhkan oleh sistem yang tidak pernah peduli pada kesejahteraan mereka? Mereka melompat, jatuh, lalu bangkit lagi, hanya untuk terjatuh kembali. Penonton bersorak, sama seperti para elit yang menonton rakyat berjuang keras setiap hari demi sesuap nasi. Rakyat dianggap tontonan, penderitaan mereka dianggap biasa, perjuangan mereka hanya jadi bahan cerita, dan garis finish yang seharusnya menjadi tujuan seringkali terasa mustahil diraih, karena jalannya dipenuhi jebakan dan hambatan yang sengaja dibuat agar rakyat tidak pernah benar-benar sampai. Namun yang lebih menyedihkan adalah ketika lomba-lomba ini dijadikan simbol kebersamaan. Seolah semua rakyat setara dalam perjuangan. Seolah semua tertawa dalam kebahagiaan yang sama. Padahal kenyataannya, tidak ada kesetaraan dalam bangsa ini. Ada yang ikut lomba untuk sekadar bersenang-senang.
Tapi ada yang setiap harinya benar-benar berjuang demi hidup. Ada yang hanya melompat dalam karung untuk permainan. Tapi ada yang setiap hari melompat dalam keterbatasan hidup tanpa pilihan. Ada yang memanjat pinang demi hadiah hiburan. Tapi ada yang benar-benar memanjat tangga sosial yang licin penuh korupsi demi mencari keadilan yang sulit dicapai. Perayaan ini menjadi ironi karena terlalu sering melupakan realitas pahit yang sebenarnya sedang berlangsung. Dan jika kita bicara tentang tarik tambang, permainan itu juga memberi gambaran yang telak. Dua kelompok berlawanan, saling tarik-menarik dengan sekuat tenaga. Di tengah ada garis pembatas yang menentukan siapa pemenangnya. Begitu juga bangsa ini ditarik ke sana kemari oleh kepentingan politik, oleh ambisi kekuasaan kelompok yang merasa berhak atas negeri ini. Rakyat ditarik, dijanjikan sesuatu, lalu dilepaskan begitu saja ketika permainan sudah selesai. Sama seperti tali tambang yang setelah lomba usai, dibiarkan tergeletak tanpa makna. Rakyat pun setelah pemilu atau perebutan kekuasaan berakhir ditinggalkan tanpa perhatian. Mereka hanya jadi objek tarik-menarik, bukan subjek yang benar-benar dihargai. Maka ketika kita merayakan 17-an, kita sebenarnya sedang dihadapkan pada cermin besar. Apakah kita hanya akan tertawa dan ikut bersorak? Ataukah kita akan melihat lebih dalam dan menyadari bahwa lomba-lomba itu adalah metafora hidup kita? Apakah kita akan puas dengan sekadar hiburan? Ataukah kita berani menjadikan perayaan itu sebagai pengingat bahwa kemerdekaan sejati belum sepenuhnya kita miliki? Kemerdekaan tidak hanya tentang mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan, tapi juga tentang memastikan rakyat bisa makan dengan layak, bisa berobat tanpa takut biaya, bisa sekolah tanpa takut putus di tengah jalan, dan bisa hidup tanpa ditindas oleh korupsi, serta ketidakadilan. Karena pada akhirnya, perayaan 17 Agustus adalah panggung rakyat. Ia bukan milik pejabat, bukan milik istana, tapi milik mereka yang setiap hari berjuang untuk bertahan hidup. Dan di sanalah makna sejati kemerdekaan bisa kita temukan, dalam tawa anak-anak yang meski jatuh tetap bangun, dalam keringat pemuda yang memanjat meski penuh lumpur, dalam semangat ibu-ibu yang bersorak, meski mereka tahu hidup masih sulit. Mereka adalah wajah sejati Indonesia. Mereka adalah alasan kenapa kemerdekaan harus terus diperjuangkan. Bayangkan, setelah semua gambaran tadi, lomba rakyat, tawa anak-anak, keringat petani, semangat pemuda, ibu-ibu yang berlari sambil tertawa, bendera merah putih yang berkibar di langit desa, kita harus menutup mata pada kenyataan bahwa di gedung-gedung tinggi kota, para pejabat tertawa lebih keras. Bukan karena kebahagiaan sederhana, tapi karena hasil korupsi yang mereka rebut dari uang rakyat. Kita bersorak merdeka dengan mulut penuh kue lomba, sementara mereka bersorak berhasil dengan perut penuh uang haram. Apa artinya perayaan 17 Agustus jika rakyat masih terjajah oleh keserakahan pejabat? Apa gunanya bendera itu dikibarkan tinggi-tinggi kalau hak rakyat diinjak-injak? Hari kemerdekaan seharusnya adalah pesta seluruh bangsa, bukan pesta mereka yang merampok bangsa. Merdeka bukan hanya tentang mengusir penjajah asing, tapi juga mengusir pengkhianat bangsa yang mengenakan jas rapi dan berdasi, yang mencuri lebih halus dari penjajah manapun. Kita boleh tertawa saat lomba, kita boleh bersorak saat bendera naik, tapi jangan pernah berhenti marah saat tahu bahwa uang pendidikan anakmu, obat di rumah sakitmu, beras di meja makanmu, digelapkan oleh orang yang seharusnya melindungi rakyat. Jadi tanyakan lagi pada dirimu sendiri, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Atau hanya berpura-pura merdeka di hadapan bendera, sementara dijajah oleh kerakusan para pejabat busuk? Dan pada akhirnya, pertanyaan yang harus kita lontarkan bersama adalah, untuk siapa sebenarnya kemerdekaan ini kita rayakan? Kalau rakyat masih harus berjuang di bawah tiang pinang yang licin, hanya untuk sepotong hadiah kecil, sementara para pejabat duduk manis di kursi empuk dengan uang rakyat yang mereka rampas tanpa malu, maka seharusnya yang pantas kita lakukan bukan sekadar tertawa di lomba 17-an, melainkan menuntut kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan dari kerakusan, kemerdekaan dari kebohongan, kemerdekaan dari pengkhianatan yang berkedok jabatan. Kita harus marah, karena kemerdekaan ini dibayar dengan darah para pejuang, bukan untuk dijadikan pesta pora para koruptor. Kalau kamu setuju bahwa bangsa ini belum benar-benar merdeka, kalau kamu yakin suara rakyat harus lebih keras dari uang suap, kalau kamu percaya bahwa Indonesia harus diperjuangkan lagi, jangan diam, suarakan dengan caramu. Terus sebarkan cerita ini, dan pastikan semakin banyak orang yang sadar bahwa kita belum selesai. Subscribe channel ini sekarang agar kita bisa terus bongkar kenyataan pahit di balik perayaan yang manis, dan bersama-sama jadi bagian dari rakyat yang tidak mau lagi ditipu. Karena perjuangan belum selesai, dan kita generasi sekarang yang harus meneruskannya, menuju Indonesia cemas.